I just had to let you know you're. A few moments later. Baiklah, yang pertama kita pergi dulu ke variabel view. Di kolom pertama ada nama, yaitu jam belajar, kehadiran, dan nilai ujian. Mereka sama-sama menggunakan tipe numerik karena datanya angka. Dan measure-nya scale karena merupakan perhitungan. Dan jam belajar dan kehadiran dilabelkan X sebagai variabel independen dan nilai ujian dilabelkan dengan Y sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita pergi ke data view. Di sini sudah ada 15 data seperti di gambar. Selanjutnya cara menginput data, pertama kita tekan analyze, pergi kita tekan regression, kita ambil linear. Habis itu nilai ujian kita letakkan ke dependen, jam belajar dan kehadiran kita letakkan ke independen. Setelah itu kita tengok statistiknya, kita checklist yang di kanan semuanya. Nah, setelah itu kita tekan continue. Habis itu kita lihat plots-nya, kita centang histogram. Habis itu tekan continue. Setelah itu kita tengok optionnya. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah, kita tekan continue. Habis itu kita tekan OK. Dan inilah hasil dari data kita tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal yang pertama, itu jelaskan statistik deskriptif rata-rata dan standar deviasi dari variabel nilai ujian, jam belajar, dan kehadiran. Yang pertama, rata-rata nilai ujian siswa adalah 75,47 dengan standar deviasi 9,078. Yang kedua, rata-rata jam belajar adalah 14,60 dengan standar deviasi 6,854. Dan yang terakhir itu rata-rata kehadiran adalah 81,07 dengan standar deviasi 5,982. Soal nomor 2 yaitu jelaskan analisis korelasi apakah ada hubungan antara yang pertama nilai ujian dan jam belajar, yang kedua nilai ujian dan kehadiran, dan yang terakhir kehadiran dan jam belajar. Yang pertama nilai ujian dan jam belajar RYX1 karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Artinya semakin banyak jam belajar maka nilai ujian cenderung semakin tinggi. Yang kedua nilai ujian dan kehadiran RYX2 karena nilai signifikan 0,294 lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara kehadiran dan nilai ujian positif tetapi sangat lemah dan tidak signifikan. Yang terakhir kehadiran dan jam belajar RX1 X2. Kehadiran nilai signifikan 0,345 lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara jam belajar dan kehadiran negatif, sangat lemah dan tidak signifikan. Soal yang ketiga yaitu tuliskan model regresinya Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Diperoleh dari SPSS nilai A sama dengan 24,907 dan nilai B1 sama dengan 1,272 dan nilai B2 sama dengan 0,395. Jadi diperoleh model regresinya adalah Y sama dengan 24,907 tambah 1,272 X1 ditambah 0,395 X2. Interpretasi model regresinya adalah
Y sama dengan 24,907 ditambah 1,272 X1 ditambah 0,395 X2. Setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 1,272 poin dengan asumsi kehadiran tetap. Dan setiap peningkatan satu satuan kehadiran akan meningkatkan nilai ujian sebesar 0,395 poin dengan asumsi belajar tetap. Soal yang keempat yaitu prediksilah nilai ujian yang diperoleh jika jam belajar 8 jam dan kehadiran 150. Diketahui jam belajar X1 sama dengan 8 dan kehadiran X2 sama dengan 150. Model regresi Y sama dengan 24,907 ditambah 1,272 dikali 8 ditambah 0,395 dikali 150 sama dengan Y sama dengan 24,907 ditambah 10,176 ditambah 59,250 sama dengan Y sama dengan 94,333. Jadi prediksi nilai ujian jika seseorang siswa belajar selama 8 jam dan memiliki kehadiran 150 adalah 94,333 atau dibulatkan menjadi 94,33. Soal yang kelima yaitu jelaskan nilai koefisien determinasi R2. Berdasarkan tabel model SMERI diketahui R sama dengan 0,988 dan R square atau R2 sama dengan 0,977 dan adjusted R square sama dengan 0,973. Interpretasi nilai koefisien determinasinya adalah diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sama dengan 0,977 atau 97,7%. Artinya 97,7% nilai ujian yang dilambangkan dengan variabel Y dipengaruhi oleh jam belajar yang dilambangkan dengan variabel X1 dan kehadiran yang dilambangkan dengan variabel X2, sedangkan sisanya sama dengan 2,3%, yaitu hasil dari 100 kurang 97,7% dipengaruhi oleh variabel lain. I just had to let you know you're